mereka tuh selalu ngeluarin menu-menu itu yang sesuai dengan filmnya ini, dan kebanyakan kita tuh pasti penasaran sih. Oh ini loh, kayak menunya di sini. Nah ini ya itu makanya jadi ide bisnis juga kadang. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Reja, di sini aku nggak sendiri, aku bakalan ditemani dengan Jessica. Jadi di sini kita akan membahas tentang inspirasi dan inovasi bisnis yang bisa kita ambil dari K-drama ataupun film barat atau series atau bahkan anime. So, penasaran? Yuk cek sekarang. Hai Jess. Halo. Wah, ini pertama kalinya kita podcast berdua bareng. Biasanya kita kan bertiga selalu. Pernah tak bertiga? Oh iya. Iya sama Randy. Iya, benar-benar. BTW, kemarin kan Elevate Podcast ini sempat bahas tentang Subway nih, masuk ke Indonesia. Oh ya. Nonton nggak kamu? Belum sih kalau aku. Jujur sekali ya. Iya, ini Elevate Squad yang lain udah pada nonton podcastnya ini belum? Kalau belum langsung nonton aja di channelnya Elevate ID. Wah, oke, siap. Ya, ini balik lagi. Subway kan ini kan muncul tuh di K-drama sekarang. Makanan apa lagi ya yang sekarang ini lagi viral gitu loh, gara-gara K-drama? Banyak sih. Subway, gitu. Menurut aku banyak sih. Kayak misalnya kayak pizza, ya banyak sih. Kayak ada pizza, terus ayam goreng, banana milk. Terus yang akhir-akhir ini lagi hype itu corn dog gitu. Ya nggak sih? Gara-gara drama startup. Nah, mungkin bentar lagi Kopiko juga jadi ciri khas K-drama, soalnya kan dia sempat muncul di Vincenzo yang kapan lalu itu, ya kan? Nah, hal-hal kayak gini ini bisa nggak sih jadi kekuatan tersendiri dalam K-drama, bener nggak ya? Jadi kayak K-drama itu bisa bikin kita punya inspirasi untuk berbisnis perihal makanan ini tadi. Ya. Iya sih. Nggak cuma jadi inspirasi tepatnya. Bisa juga kalau kita lihat K-drama ini bisa jadi inovasi bisnis juga. Misalnya ini bikin menu-menu baru gitu karena tren K-drama ya. Misalnya kayak nambah menu corn dog gitu gara-gara startup kan. Atau gara-gara K-drama ini buat menu-menu ini dari istilah nama perannya di K-drama, kayak yang startup kemarin Han Ji Pyong atau siapa gitu loh. Oh iya, menu Han Ji Pyong. Ya, menu 6 dosan ya, bisa. Tapi peran tentang tren F&B ini yang bisa jadi inspirasi atau inovasi brand owner itu nggak cuma dari K-drama aja kan, pasti dari serial film barat juga ada juga ya kan, kayak misal kalau kita ambil dari yang lagi tren yang kita suka aja dari kecil, misal kayak Doraemon itu kan kayak ada dorayaki gitu kan, dorayaki, terus mungkin ada ratatouille, ya ramen juga bisa, itu ala-ala Naruto gitu kan. Iya benar. Iya sih, dulu waktu kecil kan dulu sering nonton Doraemon kan ya tiap pagi. Nah, waktu itu pernah pergi kemana gitu, terus ada jual dorayaki, meskipun sebenarnya kan nggak tahu ya dorayaki ini gimana. Cuma bentuknya kita langsung excited, pengen coba dorayaki. Oh ternyatanya kayak gini, kayak merasa gimana ya? Oh ternyata kayak gini ya dorayaki. Iya ada sensasi tersendiri gitu loh. Iya benar-benar. Kayak yang ratatouille pun itu sebenarnya aku nggak tahu sih menu itu. Aku taunya ya dari film ini. Film itu, ya. Dan cukup penasaran ya. Nah itu kan bisa jadi orang-orang seperti kita yang males masak hal-hal yang ribet, bisa jadi orang lain tuh
itu jadi ide bisnis tersendiri gitu loh. Ya, Orang soalnya lain nggak mau ribet masak, ya udah aku masakin ya kan, terus aku jual gitu kan bisa. juga bisa juga sih, kayak apa ya, kita kan kebanyakan dari kita ini kan memang pasti seneng nonton. Ya nggak tentu juga sih, cuma kebanyakan kan pasti nonton. Nah, gara-gara film ini tuh biasanya kita kayak gara-gara lihat kita tuh jadi pingin gitu loh. Makanya kan setiap ada film hype atau apa gitu, kebanyakan kalau misal filmnya ini ngetren banget, booming sampai top berapa gitu, lagi ngetren, mereka tuh selalu ngeluarin menu-menu itu yang sesuai dengan filmnya ini, dan kebanyakan kita tuh pasti penasaran sih. Oh ini loh, kayak menunya di sini. Nah ini, ya itu makanya jadi ide bisnis juga kadang. Kayak menu ini loh, sekarang kan lagi hype Money Heist nih. Kamu nonton juga nggak? Nonton. Nah, gara-gara Money Heist ini, makanan dari Spanyol ini kan juga keangkat. Sebenarnya juga, aku nggak tahu sih. Menu-menu Spanyol ini menu-menu apa, tapi aku tuh baru tahu kalau oh ini loh, paella ini dari Spanyol. Terus juga Coca ini apa ya? Coca apa Coca ya bacanya? Coca mungkin ya. Ya Coca mungkin ya. Cuman itu yang kayak pizza itu nggak sih? Yang kayak pizza ya kan? Adonannya. Nah mungkin karena ketidaktahuan kita itu bisa jadi ide bisnis buat orang lain supaya mereka bisa mengenalkan masakan itu ke kita yang ingin mencoba ya kan? Untuk menghilangkan rasa penasaran kita kan ya. betul. Tapi juga nggak cuman tentang makanan ya. Dengan nonton film series atau film sendiri itu juga bisa dapetin inspirasi atau inovasi bisnis. Kalau misal merchandise itu kan pasti banyak ya. Kalau kayak misal Money Heist sendiri, misal sekarang lagi booming Money Heist. Oh ya udah aku bikin desain kaos Money Heist. Itu kan udah kayak pasti ada hype-nya tersendiri, yaitu hype-nya ya sekarang ini, tapi belum tentu bisnis yang seperti itu nanti bisa long last ya kan, karena pasti tergantung dari momennya sendiri. Selain merchandise ini, tapi kan juga bisa juga di bidang fashion atau clothing, jadi kita ngelihat yaitu inspirasi itu kan ya, kita nonton terus ini kok bagus ya, bikin misalnya tentang fashion gitu, kayak Emily in Paris. Nah, kalau Emily ini kan kelihatan fashionnya dia gitu. Oh ini bagus ya, kayaknya bikin baju kayak gini. Nah itu biasanya clothing line ini bikin ala-ala Emily in Paris mungkin ya. Nah itu kalau itu masuknya jadi inovasi kan ya, bukan inspirasi. Sama kayak Moon Komunyong itu, Komunyong di Oke itu kan bajunya juga orang-orang pada suka, jadinya mereka bisa lah itu jadikan inovasi buat kedepannya fashion itu kayak gitu. Iya sih, sekarang ini hampir banyak cewek-cewek ini pakai bajunya itu ala-ala Komunyong gitu kan ya. Ya benar-benar sampai sekarang loh. Meskipun itu filmnya kan udah hype, udah cukup lama ya. Tapi sampai sekarang ini masih ngetren banget sih itu. Karena emang unik banget kan bajunya. Maksudnya sangat trendy lah. Terus juga nggak cuma yang kayak gini, misalnya ini kan kelihatan banget ya kalau dari baju, atau kadang mungkin kalau aku pribadi ya, aku nonton film, habis gitu mereka kan kadang syutingnya itu kayak di kafe gitu, lokasinya di kafe atau apa gitu. Nah vibes dari kafenya ini bisa buat inspirasi, nggak keseluruhan cuma ini ya bagus ya kalau aku punya kafe, tapi misalnya lampu-lampunya kayak gitu, atau temboknya dibuat kayak gitu, atau vibes warnanya itu kayak gini tuh kayaknya unik ya. Nah inspirasi kayak gitu yang benar-benar nggak kelihatan tapi bisa jadi ide kita juga gitu, dicombine dengan yang lain juga. Interior-interiornya tuh ambil dari film juga banyak kan ya. Iya sih, aku jadi ingat ada juga itu kafe di Surabaya juga, namanya itu kalau nggak salah Food Legacy. Jadi dia itu kafenya mirip-mirip kayak ala-ala Avengers dan ala-ala Star Wars gitu kan. Sekarang juga lagi hype juga kan masalah Avengers itu juga. Nah itu kayak ada food court-nya yang space-nya itu terinspirasi dari beberapa film itu gitu. Keren banget sih itu.
Kalau nggak salah itu Iya ada di sih. daerah-daerah agak jauh lah dari sini, agak tengah gitu. Aku nggak tahu sih kalau yang Food Legacy itu. Tapi aku tahunya ini yang dulu tuh ada cafe Hello Kitty kalau kamu tahu. Tapi aku nggak pernah Oh, ke sana sih. Aku cuma dulu tuh sempat mau aku ke tahu, sana. tahu. Kamu pernah ke sana? Aku dulu mau ke Enggak, sana enggak, tapi enggak pernah ke Hello Kitty, cuma tahu ya. ya lucu sih. Nah, tapi selain K-drama dan film-film barat nih ya, ngomongin soal serial Indonesia, ternyata dari serial Indonesia itu juga bisa jadi tren loh. Jadi Contohnya? iya, jadi sebenarnya inspirasi bisnis itu nggak jauh-jauh. Kita harus nonton film barat, kita harus nonton serial barat. Kalau misalnya kita nonton Indonesia, itu bisa jadi bisa diterapin di bisnis salon misalnya. Contohnya kayak sekarang. Sekarang kan lagi musim banget kan, kayak ikatan cinta, ya kan? Ikatan cinta. Nah, sekarang itu banyak banget kayak aku lihat di bahkan di Shopee atau di mana aja itu kayak oh, daster Andin, ini Andin ya kan. Bahkan orang salon pun kadang bilang, oh mau potong kayak apa? Potong Andin aja yang Foto. segini gitu kan. Ya itu kan bisa jadi apa ya, tren dan inovasi tersendiri gitu loh. Jadi nggak usah jauh-jauh. Iya, berarti kan dari segi manapun ini bisa jadi inspirasi tergantung kitanya ngeliatnya dari segi mana gini kan ya. Nah, kalau kamu nih, bakalan suka beli atau enggak hal-hal yang lagi ngetren, misalnya kayak makanan yang ada di K-drama gitu. Kalau aku sih nggak tahu bakal suka atau enggak. Cuman pasti pengen nyoba lah istilahnya, pengen nyoba. Gitu. Kayak dulu pernah nyoba topoki, ternyata rasanya oh nggak cocok gitu loh. Berarti emang makanan-makanan yang tren itu belum tentu dia tempting di kita, ya kan? Iya sih. Aku juga nggak suka sih topoki. Padahal kalau misalnya di K-drama gitu kan kelihatan, enak banget Enak gitu gitu ya. kayak enak gitu. Setelah nyoba, ternyata nggak cocok gitu. Cuma dari visualnya tuh memang tempting banget sih. Nah, kamu kan nggak seberapa ngikutin kayak drama ya, Jess. Tapi tetap beli makanan tren itu atau enggak? Kalau ada di Indonesia sih coba ya, karena kalau Nah, dari K-drama menarik banget gak sih makanan-makanannya itu. Nah, jadi aku tuh penasaran buat coba. Nah, karena ini kan Subway ini mau datang ke sini kan. Nah, itu gak sabar banget sih, pengen coba. aku juga pengen sih ke Subway. Iya, tapi masih Jakarta dulu, Jak. Surabaya Makanya. nggak tahu kapan. Cuman paling nggak ada peluang lah ya. Iya. Jadi emang saat kita ngangkat bisnis dari tren K-drama atau film-film barat itu lumayan ada harapan buat itu nggak sih, survive juga nggak sih sebenarnya? Tergantung nggak sih kamu ngolahnya gimana. Kalau mengandalkan dari tren itu saat itu doang, kayaknya kalau udah nggak tren bakal surut. Jadi ya tergantung kamu cari inovasinya juga. Kalau kamu udah nemu peluang bisnis, kalau menurutku ya, kalau kamu tuh sudah nemu, oh ini berpeluang nih makanan ini gara-gara K-drama ini. Nah, kamu tuh ngembanginnya itu gimana? Kan pasti harus ada inovasi kan ya dari masa ke masa gitu. Kalau kamu stuck di situ ya pasti mati. Berarti emang ada peluangnya, cuman itu tetap tergantung dari kita sendiri apakah kita punya inovasi dalam mengembangkan inspirasi itu tadi ya kan? Iya, benar-benar. Ngomongin soal peluang bisnis nih ya. Kan kalau misalnya kita di Indonesia nih, peluang bisnis yang besar ya menurut aku kan so far orang Indonesia itu paling banyak adalah K-popers gitu loh. Jadi menurut aku ya peluang bisnis yang besar adalah kita mengambil trennya itu dari artis-artis K-pop atau drama-drama Korea kayak gitu, ya kan? Iya sih. Bener nggak sih, ya kan? Ya, tapi memang benar sih. Orang Indonesia ini kan kebanyakan K-popers ya. Dan meskipun aku yang nggak K-popers pun, kalau ngeliat drama Korea juga ya menarik sih. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk film-film barat juga. Karena ada beberapa temanku itu juga nggak suka K-pop. Jadi mereka tuh melihatnya yang di barat, film-film barat gitulah pokoknya. Ataupun kadang anime juga. Kan juga banyak ya. di Indonesia banyak. Ini juga banyak loh yang suka anime gitu.
selain K-pop ya. Nah, itu Jadi juga bisa sih. ngambil inspirasi dari anime itu juga bisa ya. Kayak restoran Naruto gitu kan, wah pasti banyak yang datang sih. Iya, pernah ada nggak sih? Pernah ada. Setauku sih pernah ada di Surabaya juga. Cuman sekarang kurang tahu sih. Ya apa bentuknya. Ada deh kayaknya. Udah ganti nama kayaknya. Cuman emang apa ya, vibes cafe yang ala-ala Jepang itu kayak tempting gitu loh. Kalau misalnya kita lihat gitu kayak vibes ramen, mau beli ramen, terus vibes-nya ala-ala Jepang gitu, wah kayaknya. Yang autentik banget gitu kan ya, iya sih. Kayak masuk ke dunia anime gitu. Kalau aku sih nggak sampai masuk ke dunia anime ya. Cuma kalau tempatnya ini vibes-nya Jepang banget gitu, nggak tahu ya. Rasanya, feel-nya itu dapat. Tapi nggak sampai masuk anime ya. Kelihatan makanannya trusted banget dari Jepang gitu. Ya overall ini yang pertama pasti ide bisnis ini kita tuh sesimpel itu sih kalau cari inspirasi kan ya. Kita dari nonton pun bisa dapat inspirasi, tergantung kitanya. Lihatnya ini cuma sekedar lihat film atau kita bisa cari sesuatu inspirasi dari film ini. Tapi ya jangan sampai kita sebagai brand owner ya, aku mau cari inspirasi nih, kita full nonton film gitu kan ya, nggak ngapa-ngapain dengan alasan cari inspirasi itu juga. Cari inspirasi. Cari inspirasi. Nah, juga yang kedua ini pasti untuk brand owner ini bisa di bidang F&B atau yang lainnya itu juga penting banget buat berinovasi dan bisa menggunakan hal-hal yang lagi trending gitu buat dijadikan inovasi menu atau inspirasi. Kalau inspirasi ini tuh harus kalau kita cari inspirasi kita harus di-maintain juga sih biar juga long lasting gitu kan ya. Karena percuma juga kalau misalnya kita nyari inspirasi ternyata hasil inspirasi itu bisnisnya nggak bisa jalan terus ya. Iya, sayang banget sih. Sayang di modal sih kalau kayak gitu ya. Udah, sekarang lagi hype gitu. Selagi tren kita naik banget nih. Brand owner ini naik banget. Habis itu udah nggak hype. Udah nggak hype lagi. Udah nggak hype lagi, mati kan sayang banget kan ya kayak gitu. Makanya harus di-maintain dengan inovasi juga sih. Overall, itu dulu pembahasan kita kali ini, Elevate Squad. Mungkin jika kalian ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, thank you Jess, udah nemenin di podcast kali ini. So, see you, bye-bye. Bye. Oke, Elevate Squad, seru banget kan pembahasan kita kali ini? Yap, sebagai brand owner, kita bisa dapat inspirasi dari mana aja. Bahkan sesimpel nonton film drama atau film barat, tergantung gimana kita bisa terus berinovasi dan maintain bisnis kita supaya bisa long last serta jaga loyalitas pelanggan. Oke, menurut kalian inspirasi bisnis apa nih yang bisa didapetin dari menonton film atau drama? Komen yuk. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!